Assalamualaikum teman-teman. Ini hari ketiga dari proses pemijahan lele ya. Setelah kemarin kita sudah mengangkat indukannya. Nah, hari ini kita akan melihat. Ini saya setelah sholat subuh langsung mengecek apakah di antara telur-telur ini sudah ada yang menetas atau belum. Mari kita cek, kita lihat bersama-sama ya. Nah, itu ternyata sudah ada yang menetas, teman-teman. Alhamdulillah, kecil sekali, hampir tidak terlihat kamera. Nah, itu ada yang pergerakan tuh, putih kecil. Nah, itu tuh yang bergerak tuh. Nah, itu dia tuh. Nah, itu sudah menetas, teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, ternyata itu sudah ada yang menetas, teman-teman. Tuh ada pergerakan tuh, kecil. Nah, seperti itu. Larva lele itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari larva nyamuk ya. Lebih kecil dari larva nyamuk. Nah, berarti alhamdulillah tahap ketiga dari proses pemijahan selesai kita lewati, yaitu penetasan. Alhamdulillah banyak telur yang sudah menetas di sini. Cuma nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat di pukul 7 atau 8 siang ya, setelah agak sedikit terang matahari. Ini masih subuh, teman-teman. Alhamdulillah berhasil. Nah, oke teman-teman, ini sudah pukul 7 ya, sudah agak terang. Mari kita lihat hasil dari pemijahan kemarin ya, apakah dia benar-benar menetas dalam jumlah besar atau belum semuanya menetas. Karena penetasan itu prosesnya sampai 2 hari ya, teman-teman. Hari ini dan kemungkinan sampai besok. Oke, tadi subuh kita sudah cek seperti apa. Sekarang kita lihat udah agak sedikit terang ini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, itu satu ada yang bergerak-gerak tuh, teman-teman. Ya, satu tuh bergerak-gerak. Dia biasanya menempel di dinding, teman-teman. Nah, itu juga tuh sedang banyak yang menempel di lumut tuh, teman-teman tuh. Bergerak-gerak kecil-kecil. Nah, tuh. Nah, ini ya hasilnya, teman-teman, banyak sekali. Nanti akan terlihat setelah 2 hari ya. Besok ya sudah mulai bisa berenang. Kalau sekarang mereka belum bisa berenang ya, baru menggerak-gerakkan ekornya. Jadi kita ada strategi supaya tidak banyak kematian ya. Kalau saya strateginya seperti ini, teman-teman nih. Ini nih batu-batu kakaban ini kan, dia menindih dengan kencang, keras. Nah, ini batu ini mulai saya angkat. Supaya apa? Supaya anak-anakan lele, larva-larva lele yang sudah menetas itu tidak bersembunyi di balik kakaban. Kadang-kadang mereka bersembunyi di balik kakaban karena tidak bisa bergerak, akhirnya banyak kematian. Makanya mulai sekarang nih kakabannya agak sedikit saya angkat. Oke, perhatikan caranya, teman-teman ya. Nih seperti ini, teman-teman nih. Jadi si batu kita angkat, tapi jangan diangkat dulu karena di sini masih banyak telur yang belum menetas, teman-teman. Kita tetap simpan di bawah, tapi si kakabannya kita angkat sedikit. Nah, usahakan posisi si batu tetap di situ. Nah, dengan kakaban naik seperti ini, meminimalisir tempat persembunyian larva ya di bawah kakaban.
Jadi si larva bisa bersembunyi tapi dia tidak tertekan oleh kakaban. Nah, sekarang banyak yang keluar tuh. Banyak yang keluar teman-teman, ketika saya angkat kakabannya banyak yang keluar. Tuh, banyak kan pergerakan. Jadi mereka ternyata menetas dalam jumlah besar, tetapi banyak yang bersembunyi di balik kakabannya ya teman-teman. Nah, sekarang yang satunya nih, yang satu saya angkat juga. Perhatikan juga. Oke, perhatikan lagi teman-teman. Satu, saya angkat. Kakabannya saya angkat sedikit. Dan saya taruh di atas batunya. Jadi kakabannya agak sedikit naik. Nah, semua pada keluar tuh. Tuh, keluar semua anakan lele. Sayang sekali terkena cahaya ya. Anakan lele cukup banyak ini. Tuh. Nah, ini pada kasus kakaban yang tidak bisa tenggelam seperti ini, ya dia akan ngambang. Kita harus sedikit ikat lagi, atau kita tekan lagi ke bawah dengan cara mengikatnya dengan tali atau menindihnya lagi dengan batu kecil supaya dia tidak terlalu naik seperti ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kakaban berikutnya ya, kakaban berikutnya. Pelan-pelan ya teman-teman, angkat sedikit. Satu lagi. Oke. Nah, begitu teman-teman ya. Dengan sedikit diangkat seperti ini, itu meminimalisir si larva bersembunyi di bawah kakaban, sehingga kadang-kadang ketika mereka tidak bisa bergerak menyebabkan kematian. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tuh lihat, kelihatan banyak banget kan. Nah, ternyata mereka bersembunyi di balik kakaban teman-teman. Kadang-kadang persembunyian seperti itu menyebabkan mereka banyak yang mati, tidak bisa bergerak. Makanya si kakaban kita angkat sedikit untuk meminimalisir tempat persembunyian dari si lele. Karena larva lele ini mereka suka sekali berlindung atau bersembunyi di balik benda-benda yang ada di kolam ya, yang akibatnya kadang-kadang mereka tidak bisa keluar dari persembunyiannya dan akhirnya banyak yang mati. Makanya kita angkat sedikit supaya meminimalisir kematian. Oke teman-teman, seperti itu saja kira-kira tips pemijahan lele secara alami. Ternyata sangat mudah sekali, tidak seperti yang orang bayangkan. Tidak perlu disuntik, tidak perlu kalau pemijahan buatan memang disuntik, lalu kemudian dipencet ya telurnya sampai keluar, lalu dicampurkan dengan sel sperma lele jantan, kemudian dicampurkan, diaduk dengan menggunakan bulu ayam dan sebagainya. Itu prosesnya agak ribet sedikit teman-teman, dan beresiko tidak terjadi pembuahan. Tapi kalau pembuahan secara alami seperti ini kita cukup membersihkan kolam, memasukkan indukan ya, betina 1 ekor yang dipastikan telurnya sudah matang,
kemudian jantan 1 ekor cukup. Lalu kita diamkan selama 1 malam dengan menyiapkan kakaban. Nah, sekarang terbukti berhasil teman-teman, alhamdulillah. Tinggal kita merawat bagaimana larva ini ke depan. Nah teman-teman, seperti itulah kira-kira cara memijah lele secara alami ya. Mudah sekali, dan Anda bisa mencobanya di rumah dengan catatan Anda punya indukannya, indukan baik jantan maupun betinanya. Sangat mudah sekali, silakan Anda coba. Ternyata memijah lele itu tidak sesulit orang bayangkan ya, bahkan anak SD pun bisa melakukannya. Apa yang kita lakukan setelah larva menetas teman-teman? Setelah larva menetas ya, besoknya 2 hari kemudian, 2 atau 3 hari, itu kakaban yang tadi itu kita angkat semuanya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kakaban-kakaban ini mengandung telur-telur yang tidak menetas sehingga menjadi racun dan akan bisa menimbulkan kematian bagi larva-larva yang sudah hidup. Sebab itu nanti 2 hari ke depan akan saya angkat kakabannya. Setelah itu si larva diapain? Tidak perlu dikasih makan selama 4 atau 5 hari. Ya, kenapa demikian? Karena di kepala si larva tadi itu masih ada sisa-sisa makanan dari bekas telur dia dulu. Jadi dia bisa mendapatkan suplai makanan dari telur tempat dia bersemayam dulu. Nah, setelah 4 atau 5 hari baru kita kasih makan dengan cacing sutra. Biasanya saya lebih suka memberi mereka makan cacing sutra itu di hari ke-5 ya, di hari ke-5 bukan di hari ke-6. Di hari ke-5 saya akan berikan mereka cacing sutra sampai kira-kira selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu kita terus perhatikan adakah larva yang pertumbuhannya lebih pesat dari yang lain. Kalau ada, segera dipisahkan. Sebab kalau dia lebih besar dari adik-adik yang lain, maka dia akan memakan adik-adiknya itu. Nah, maka kita terus memperhatikan ya kondisi dan pertumbuhan si larva tadi itu. Supaya apa? Tidak terjadi kanibalisme. Kalau sudah kita sortir setiap minggu, ya setiap minggu kita perhatikan mana yang lebih besar kita ambil, mana yang lebih besar kita ambil, mana yang lebih besar kita ambil. Itu baru kita tenang, ya kan, aman. Nah, kalau sudah begitu kita tunggu sampai selama 1 bulan. Setelah 1 bulan lihat perkembangan. Kalau kira-kira mulut dia udah cukup untuk memakan peletnya PF 500 ya, yang paling halus seperti pasir, maka cacing sutra tadi kita ganti dengan pelet. Tapi kalau belum, terus berikan cacing sutra supaya pertumbuhan mereka bagus. Karena cacing sutra ini luar biasa ya, sampai saat ini belum ada pakan pengganti dari cacing sutra untuk larva-larva lele yang baru menetas. Cacing sutra ini mengandung kadar protein yang lebih tinggi dibanding pakan-pakan yang lain. Oke, teman-teman, itu saja tips dari saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kalau bermanfaat. Ya, sampai ketemu lagi di konten saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.